Kami menghimbau menghimbau untuk menjaga prokes kesehatan dengan senantiasa memakai masker dalam kegiatan yang saat ini akan berjalan. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjih wa sanna bisunnati wa ihtada bihadi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kami ta'zimi, segenap pimpinan dan pengurus DKM Masjid yang kita cintai, yang kita ta'zimi, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, yang kita ta'zimi seluruh jamaah subuh. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun oleh Allah di dalam berlapis-lapis berkah, berkah di dalam waktunya. Barangkali sebagian di antara Bapak Ibu sekalian mendapati sepertiga malam terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia untuk mendengarkan hamba-hambanya. Siapakah yang mohon ampun, kata Allah, akan aku ampuni. Siapakah yang meminta rahmatku, akan aku sayangi. Siapakah yang memohon karuniaku, akan aku anugerahi. Berangkat ke masjid, mendapatkan kesempatan salat sunnah 2 rakaat fajar, maka mendapatkan lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah yang oleh Allah disebut inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan sholat subuh berjamaah itu senilai dengan qiyamul lail semalam penuh. Lalu kita masih duduk di masjid ini di waktu yang berkah sampai nanti syuruk, lalu melaksanakan salatul isyraq 2 rakaat senilai dengan pahala haji dan umrah. Dan kita berada dalam waktu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu pagi-paginya mereka. Berkah di dalam tempatnya di rumah Allah. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum
illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim ayhuwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hatinya, dan disebut-sebut namanya dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengenalkan konsep penyebaran agama Islam yang disebut sebagai futuhat. Kata futuhat itu merujuk kepada pembebasan manusia dari kekuatan-kekuatan yang menghalangi dia untuk memilih dan mengikuti kebenaran dengan akal pikiran yang jernih dan hati yang jujur. Ketika Nabi SAW menandatangani perjanjian Hudaybiyah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membukakan untukmu pintu kemenangan yang gilang gemilang. Jika direnungkan mungkin akan ada yang menganalisis bahwa perjanjian Hudaybiyah dalam klausul-klausulnya kaum muslimin dirugikan, karena yang seharusnya bisa melaksanakan umrah pada tahun itu harus kembali dan akan dibolehkan di tahun berikutnya. Dilakukan gencatan senjata 10 tahun. Jika ada penduduk Mekah masuk Islam lalu hijrah, wajib dikembalikan, dideportasi. Tetapi kalau ada penduduk Madinah yang murtad berlindung ke Mekah, maka boleh mendapatkan suaka dan tidak perlu dikembalikan. Sekilas sebagaimana dilihat oleh sebagian sahabat pada saat itu, poin-poinnya merugikan kaum muslimin. Tapi Allah langsung mengatakan, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membukakan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pintu kemenangan yang gilang gemilang. Tentu kemudian para ulama menyatakan bahwa perjanjian Hudaybiyah menjadi pintu kemenangan yang gilang gemilang karena bangsa Arab lalu menyadari bahwa kedudukan Rasulullah SAW dan masyarakat Madinah adalah kedudukan yang sah. Sebelum perjanjian Hudaybiyah, pandangan bangsa Arab adalah pemerintahan Makkah di bawah kepemimpinan Abu Sufyan itulah yang sah. Sementara Rasulullah adalah para pemberontak yang tidak sah yang mendirikan markas di Madinatul Munawwarah. Tapi ketika kota Makkah sendiri mengajak Rasulullah duduk di meja perundingan dan menyepakati poin-poin perundingan, lalu menstempelnya secara sejajar, maka lalu bangsa Arab melihat bahwa antara kaum muslimin di Madinah dengan kaum musyrikin di Mekah sejajar kedudukannya, sama-sama sah. Hanya saja Makkah semakin meredup sementara Madinah semakin bersinar. Maka terbukti firman Allah itu dengan cara kita menghitung bahwa pada tahun ke-6 Hijriah di peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu
yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Makkah berjumlah 1.500 orang. 1.500 orang itu adalah hasil dakwah dan pembinaan yang dilakukan Rasulullah selama 13 tahun di Makkah dan 6 tahun di Madinah. 19 tahun proses dakwah. 2 tahun kemudian dalam peristiwa Fathu Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 10.000 orang dari Madinah ke Makkah. Pertambahan yang 8.500 itu terjadi hanya dalam 2 tahun proses dakwah setelah perjanjian Hudaybiyah. Inna fatahna laka fatham mubina. 2 tahun kemudian di tahun ke-10 Hijriah, ketika Nabi SAW memimpin Haji Wada, maka yang menyertai beliau 120.000 orang. Pertambahan sejumlah 110.000 orang terjadi dalam 2 tahun proses dakwah. Maka kita bisa menyaksikan bahwa maha benar Allah ketika mengatakan sesungguhnya kami telah membukakan untukmu pintu kemenangan yang gilang gemilang di tahun ke-6 Hijriah tersebut. Tentu kita tidak menghitung total jumlah kaum muslimin. Kita menghitung dari berapa orang yang mendampingi Rasulullah dari Madinah ke Makkah yang konsisten tahun ke-6, tahun ke-8, tahun ke-10. 1.500, 10.000, 120.000. Di tahun ke-7 Allah menurunkan firman-Nya, bahwa Dia telah memenuhi janjinya kepada Rasulullah SAW. Masih di surat Al-Fath, di ayat ke-28 Allah mengatakan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu waja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Kalian benar-benar akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman, dengan mencukur gundul rambut kalian ataupun memangkasnya, artinya manasiknya sempurna sampai akhir, dalam keadaan tidak takut kepada apapun. Maka Allah maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka Allah menjadikan sebalik itu ada kemenangan yang dekat. Yang mengikuti Rasulullah SAW di tahun ke-7 ini dalam peristiwa Umratul Qadha kira-kira 3.000 orang. Dalam setahun berlipat 1.500 menjadi 3.000, sebelum nanti menjadi 10.000 di tahun ke-8 ketika terjadi Fathu Makkah. Maka sesudah Fathu Makkah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong memasuki agama Allah. Ini menjadi penanda 1.500, 3.000, 10.000, dan 2 tahun kemudian menjadi 120.000 orang. Yang konsepnya adalah futuhat. Dari peristiwa-peristiwa yang kita tandai tadi, maka dengan mudah meruntuhkan tuduhan para orientalis, juga orang-orang yang membenci kebenaran, yang mengatakan Islam disebarluaskan dengan pedang dan peperangan. Bagaimana tidak? Peristiwa tahun ke-6 yang membuat
kaum muslimin diberi Allah hadiah inna fatahna laka fatham mubina. Turunnya ayat itu berkenaan bukan dengan perang tapi perjanjian damai. Tahun ke-6. Di tahun ke-7 ketika Allah menurunkan ayat wa ja'ala min duni dzalika fathan qariba, maka peristiwanya adalah sebuah syiar ibadah umratul qadha, umrah pengganti sesuai perjanjian Hudaybiyah yang dilaksanakan Nabi SAW bersama 3.000 sahabat di tahun ke-7. Tahun ke-8 ketika Allah menyusuli dengan ayat idza ja'a nasrullahi wal fath, maka Fathu Makkah tidak bisa disebut sebuah peperangan karena nyaris tidak ada darah yang tertumpah sama sekali ketika Nabi SAW memasuki kota Makkah. Maka konsep futuhat itu dijelaskan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Rustum, panglima kerajaan Persia yang hebat. Juga dijawab oleh Rabi' bin Amir, anggota pasukan dalam pertempuran Qadisiyah yang Rabi' bin Amir prajurit tingkat terbawah, bahwa kata mereka, kami adalah kaum yang dibangkitkan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, dari kurun ke kurun, umat Islam mengamalkan konsep futuhat dalam membawa cahaya Islam ke berbagai negeri. Sedemikian pula di negeri kita tercinta, di kepulauan yang begitu indah ini, sejak ketika Islam datang pertama di abad pertama Hijriyah, dengan diketemukannya artefak maupun kutipan surat menyurat antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz dengan Maharaja Sri Indrawarman dari kerajaan Sriwijaya. Surat Sri Indrawarman yang berbunyi, dari Maharaja Diraja yang keturunan 1000 raja, yang permaisurinya juga keturunan 1000 raja, yang wilayah kekuasaannya terdiri atas 1000 pulau, yang di setiap pulaunya ada 1000 gunung, yang setiap gunungnya mengalirkan 1000 sungai, yang di kandangnya ada 1000 gajah, yang armada perangnya terdiri atas 1000 kapal. Kepada Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja, aku kirimkan untukmu hadiah kecil sebagai tanda persahabatan di antara kita, maka kirimkanlah kepadaku seseorang yang bisa mengajarkan agamamu padaku. Surat Sri Indrawarman ini diketemukan bukti fisiknya di Oxford, juga dikutip oleh Imam Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi dalam kitab sejarah beliau Al-Aqdul Farid. Faktanya terkonfirmasi dari kronik dinasti Tang di Tiongkok, di mana kemudian dicatat bahwa Maharaja Silifosi adalah sebutan untuk Sriwijaya dalam kronik dinasti Tang, mengirimkan seorang budak berkulit hitam yang merupakan hadiah dari Raja Arab, berupa budak berkulit putih dan berkulit hitam. Selain mu'alim, guru yang dikirim untuk mengajar agama, yang kulit putih tetap di Sriwijaya, yang kulit hitam dikirim ke Tiongkok. Itu menurut kronik dinasti Tang. Ini menunjukkan betapa awalnya Islam hadir
Dalam kronik dinasti Tang pula disebutkan adanya para Tasi pemuka-pemuka Islam yang telah bermukim di Guangzhou sampai ke pelabuhan-pelabuhan di selatan dan juga di Sriwijaya atau Silifosi tersebut di abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ini menjadi sebuah penanda penting. Generasi demi generasi pasang surut dakwah dan futuhat di Nusantara yang kemudian berlangsung secara damai sebagaimana diasaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pantai barat Sumatera, di Kota Barus, penemuan mata uang yang sangat banyak dari Daulah Umayyah maupun Daulah Abbasiyah memperkuat teori yang menyatakan bahwa Islam hadir di abad pertama Hijriah. Sambung sinambung dakwah dengan berbagai dinamikanya, tetapi mau tidak mau harus diakui, selain berdirinya Sri Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera yang menandai kuatnya sosial politik umat Islam di abad ke-13 dengan menjadi bagian dari jalur rempah-rempah yang menjadi penopang dunia Islam pada saat itu, masifikasi dakwah terjadi di Jawa seperti yang menjadi tajuk kajian kita pada pagi hari ini. Masifikasi dakwah itu dimulai dari bagaimana seperti direkam oleh Keropak Ferrara, sebuah kumpulan lontara yang ditemukan di Museum Ferrara Italia, yang diperkirakan diambil dari Gresik pada abad ke-16, ternyata memuat notulensi pengajaran-pengajaran keislaman yang diberikan oleh seorang bernama Maulana Malik Ibrahim di Gresik pada awal abad ke-15. Demikian pula direkam oleh Serat Wali Sana, atau yang kemudian disebut Serat Babat Para Wali, rekaman kiprah para wali di Jawa yang ditulis oleh Sunan Giri kedua pada abad ke-16. Dinyatakan bagaimana seorang yang menurut paparan dari Kedutaan Besar Azerbaijan untuk Republik Indonesia berasal dari Azerbaijan ini, dekat dengan perbatasan Iran. Kemudian dia belajar di Mesir dan membaca Ar-Rihlah karya Ibnu Battuta yang menggambarkan keadaan negeri-negeri di timur, yang membuatnya tergugah semangat dakwah, lalu berlayar ke timur sampailah di Gresik. Dan pada saat itu sedang terjadi perang Paragreg, perang saudara di Majapahit di antara Wikrama Wardana dengan iparnya Bre Wirabumi dari Belambangan. Perang besar yang terjadi ini telah membuat rakyat ketakutan. Mereka melarikan diri ke gunung-gunung, meninggalkan lahan-lahan pertanian dan perkebunan, sehingga produksi bahan pangan anjlok dan terjadilah krisis pangan. Maka Maulana Malik Ibrahim ketika tiba, yang dibangun pertama-tama bukanlah pesantren, melainkan beliau membangun bendungan-bendungan saluran irigasi dan mencetak sawah-sawah baru
mengumpulkan penduduk yang mau diajak bekerja bersama. Lalu dengan kerja keras mereka bisa panen setahun 2 kali. Hasil panennya disumbangkan kepada penduduk yang kelaparan di berbagai sudut negara Majapahit pada saat itu. Sampai-sampai Maharani Suhita, putri Wikramawardhana yang kemudian memerintah, menganugerahkan gelar Wong Agung kepada Maulana Malik Ibrahim, yang kita masih bisa temukan di nisannya. Gelar beliau ditulis diantaranya sebagai Fakhrul Muluk, kebanggaan raja-raja. Rintisan dakwah Maulana Malik Ibrahim menjawab persoalan masyarakat, yang dengan menjawab persoalan masyarakat itu berduyun-duyunlah penduduk kemudian bergabung dengan beliau, mendengarkan ajaran-ajaran agama Islam dari beliau, dan menjadi teranglah syiar pada saat itu. Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto dalam penelitian-penelitiannya mengungkapkan bahkan sejak sebelum kedatangan agama Hindu maupun agama Buddha, orang Jawa memiliki agama yang disebut Kapitayan, menyembah Sang Taya, yang beliau tegaskan sebagai agama monoteistik, bukan animisme dan dinamisme, yang sangat bisa dimungkinkan berakar dari ajaran Nabi dan Rasul terdahulu yang tidak diketahui. Dalam kepercayaan Kapitayan, di mana yang disembah adalah hyang. Hyang itu dalam bahasa Arab zat, maka disebut ibadahnya sebagai sembah hyang, dan kita turunkan sampai hari ini menjadi kata sembahyang. Itu bukan kosakata dari bahasa-bahasa anak benua India yang menjadi pusat agama Hindu dan Buddha, tapi lebih tua, apa yang disebut sebagai sembahyang. Maka sejak dahulu orang Jawa menghormati para pemuka agama. Para pemuka agama Kapitayan mendapatkan tempat tinggi di tengah masyarakat Jawa. Maka ketika datang agama Hindu, para Brahmana Hindu juga menjadi orang-orang yang dihormati. Ketika masuk agama Buddha, maka para biksu Buddha juga mendapatkan tempat yang mulia. Dan ketika para Brahmana Islam, itu yang disebut oleh beliau, yakni para ulama ini datang ke Jawa, maka mereka pun mendapatkan kedudukan yang sangat terhormat. Profesor Agus Sunyoto termasuk yang menyatakan, saya tidak setuju bahwa dakwah Islam itu di Jawa dilakukan sambil lalu oleh para pedagang. Karena pedagang dalam konstruk sosial Jawa pada saat itu bukanlah kaum yang memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Tapi karena yang datang adalah para ulama yang betul-betul berniat serius untuk berdakwah, maka Islam segera mendapatkan tempat yang mulia. Terlebih ulama Islam dalam hal ini diwakili pertama-tama oleh Maulana Malik Ibrahim ini hadir dengan memberi solusi atas persoalan masyarakat. Itulah yang membuat dakwah menjadi begitu efektif pada zaman tersebut. Ditambah ketika itu agama yang disebut Siwa Buddha, perpaduan antara agama Hindu Siwa dengan agama Buddha, mengalami penyimpangan yang cukup berat dari sejak masa Singasari sampai Majapahit, di mana berkembang sekte Tantra Bhairawa yang ibadah untuk mencapai
Kekhusyuannya dilakukan dengan beberapa hal. Matsya, menusuk diri dengan sejenis ikan yang siripnya mengandung racun, yang membuat mabuk kepayang. Keadaan mabuk karena tertusuk ikan ini dianggap kekhusyuan. Kemudian dengan meminum tuak sampai mabuk dan hilang kesadaran, itu juga puncak kekhusyuan. Kemudian dengan madon, dengan hubungan seksual, karena puncak kenikmatan seksual dianggap sebagai puncak kekhusyuan juga. Kemudian dengan kanibalisme, memakan daging manusia dan meminum darahnya, yang biasanya diambil korban-korban ini dari kalangan masyarakat Sudra di bawah. Maka kedatangan para ulama ini membuat takjub masyarakat yang merindukan orang-orang yang berbuat kebajikan, menjawab persoalan dan mengajarkan iman yang lurus, yang tidak mengenal ritual-ritual yang mengerikan tersebut. Setelah Maulana Malik Ibrahim merintis, maka datang pula dari arah Champa, sebuah negeri yang dipercaya adalah negeri Champa di Kamboja sekarang, atau sebagian pakar sejarah mengatakan Jempa yang ada di Aceh. Karena Babat Tanah Jawi hanya menyebut Cempo. Cempo itu bisa Jempa, bisa juga Champa. Maulana Ahmad Rahmatullah yang berkerabat dengan salah satu permaisuri kerajaan Majapahit hadir. Dia datang juga pertama-tama menjawab persoalan masyarakat. Dia mendirikan sekolah tata negara di Ampel Denta, Surabaya. Kenapa yang didirikan sekolah tata negara? Karena pada saat itu para dang acarya, para mahaguru di kerajaan Majapahit banyak yang gugur ketika terjadi perang Paragreg, sehingga krisis pendidikan terjadi. Para pangeran, putra raja, putra pejabat-pejabat kerajaan, putra adipati memerlukan pendidikan tata negara. Maulana Malik Ibrahim menjawabnya. Menjadi dakwah yang strategis karena yang menjadi murid-murid yang bergaul intens dengan beliau adalah para pangeran, putra-putra bangsawan, putra-putra adipati. Sehingga dakwah di kalangan elit mengalami masifikasi setelah Maulana Malik Ibrahim menampilkan diri sebagai seorang tokoh muslim yang begitu berpengaruh di Majapahit. Maulana Ahmad Rahmatullah yang mendirikan sekolah tata negaranya di Ampel Denta tersebut lalu kita kenal sebagai Susunan Ampel. Saudaranya namanya Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Disebut Maulana Ibrahim As-Samarqandi tentu karena berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Datang pula beliau ke Jawa, menyambangi ujung timurnya yang waktu itu disebut Belambangan, di mana terjadi wabah penyakit yang mengganas. Maulana Ishaq yang memiliki keterampilan kedokteran dan tibbun nabawi menyelesaikan wabah yang terjadi di Belambangan, bahkan menyelamatkan anggota keluarga kerajaan. Salah satunya adalah putri sang raja sendiri yang bernama Dewi Skardadu, yang karena kesembuhan dan rasa syukur yang luar biasa lalu dinikahkan dengan beliau. Dari pernikahan itu kelak lahir seorang bayi yang setelah petualangan yang pelik dan rumit akan dikenal sebagai Maulana Ainul Yaqin. Sepulang dari Malaka dan Pasai menjumpai ayahandanya, dia akan membuka dakwah untuk melanjutkan
Maulana Malik Ibrahim di Giri, sebuah bukit di atas kota Gresik sekarang. Disebutlah beliau sebagai Sunan Giri, dan seperti dikatakan oleh Thomas Pires, seorang pengelana dari Italia dan Portugis pada zaman itu, Sunan Giri di Nusantara kedudukannya seperti paus di Eropa. Karena yang menjadi muridnya adalah para pangeran dan para raja, dan para pangeran dan raja-raja itu tidak akan dianggap sah menjadi raja kalau belum dilantik oleh Sunan Giri. Datang ulama-ulama lain, Aliuddin dan Taqiyuddin, yang bergiat di pelabuhan-pelabuhan. Lalu seorang ulama dari Baitul Maqdis, dari kota Al-Quds di Palestina, bernama Maulana Utsman Haji, datang bersama putranya yang masih kecil. Atas rekomendasi Sunan Ampel, dia diterima sebagai military trainer, pelatih militer kerajaan Majapahit yang pada saat itu memang membutuhkan pelatih militer. Jadi dari dulu yang pintar perang itu ternyata orang Palestina. Pelatih militer ini kemudian berdakwah di tengah-tengah prajurit Majapahit yang bisa kita baca dalam sejarah dalam Watu Renggong dari kerajaan Gel-Gel di Bali. Seorang raja dari dinasti Kresna Kepakisan diceritakan seba ke Majapahit, lalu ketika pulang dihadiahi oleh Raja Majapahit 60 pasukan terbaik. Yang 60 ini lalu dibawa ke Bali, ternyata mereka semua adalah nyama Islam, nyama saudara, Islam Islam. 60 muslim pertama di Bali yang datang di abad ke-15, murid-murid dari Maulana Utsman Haji yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ngudung. Sunan Ngudung berputra Syekh Ja'far Shadiq yang diperintahkan untuk membuka dakwah di pantai utara Jawa. Menemukan satu tempat yang baik untuk berdakwah, dia karena rindu pada tanah kelahiran mendirikan masjid yang dia beri nama sesuai dengan masjid suci di tempat kelahirannya, yaitu Masjid Al-Aqsa. Kota yang dia bangun dia beri nama dengan nama kota Yerusalem pada saat itu yang disebut sebagai Al-Quds. Kota Al-Quds di pantai utara Jawa ini tentu karena orang Jawa kesulitan menyebutnya sebagai Al-Quds, maka menjadi sebutan yang kita kenal sampai hari ini, kota Kudus, dengan Masjid Al-Aqsa yang ada menara yang begitu unik, yang merupakan prasasti persaudaraan Indonesia Palestina sejak abad ke-15. Kemudian datang ulama-ulama generasi berikutnya. Putri Rara Santang dari kerajaan Pajajaran naik haji bersama kakaknya, Pangeran Walangsungsang alias Pangeran Cakrabuana. Ketika berhaji di Mekah, mereka bertemu dengan Syarif Muhammad bin Hud dari Mesir, yang kemudian Pangeran Cakrabuana menikahkan adiknya Rara Santang dengan Syarif dari Mesir itu. Lalu sang adik diboyong ke Mesir dengan perjanjian nanti kalau punya anak laki-laki harap dikirim ke Jawa untuk membantu uwaknya berdakwah. Lahir putra mereka Syarif Hidayatullah, menghabiskan waktu di Mesir 20 tahun, lalu pergi ke Makkah 10 tahun. Setelah itu berlayar ke Jawa. Syarif Hidayatullah ini dalam naskah Babat Cirebon yang diteliti oleh Pak Ahmad Baso, peneliti sejarah Islam di Nusantara, ternyata dengan meyakinkan dapat dibuktikan beliau adalah
murid langsung dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, seorang ulama besar mazhab Syafi'i pada zaman itu. Yang Zakaria Al-Ansari adalah murid langsung dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Fathul Bari dan Bulughul Maram dan banyak kitab-kitab yang lain. Sehingga Syarif Hidayatullah ini datang ke Jawa dengan perbendaharaan ilmu, dengan sanad yang tinggi, yang sangat berharga. Disebutkan beliau sebagai penyambung sanad keilmuan di Nusantara dengan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, khususnya bermadzhab Syafi'i pada saat itu di kerajaan Mamluk, Daulah Abbasiyah di Mesir. Datang ke Jawa ketika Maulana Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel menjadi pemimpin para wali. Maka dengan adab yang sangat tinggi, Syarif Hidayatullah tidak bersedia mengajar selama Sunan Ampel masih hidup. Tetapi begitu Sunan Ampel wafat, orang yang paling mengetahui perbendaharaan ilmu yang ada pada Syarif Hidayatullah adalah seorang ulama muda, murid Sunan Ampel dan Sunan Bonang yang bernama Raden Said dari Tuban. Raden Said dari Tuban kemudian minta izin untuk talaqi madah, belajar langsung secara intensif kepada Sunan Gunung Jati. Dia bermukim di sebuah desa di dekat tempat tinggal Sunan Gunung Jati, Maulana Syarif Hidayatullah, yang ada di Cirebon. Desa itu namanya Desa Kalijaga. Maka Raden Said, murid yang bertalaki kepada Sunan Gunung Jati ini, kemudian disebut sebagai Sunan Kalijaga. Dengan pemahaman keilmuan yang sangat luar biasa itu, Sunan Kalijaga bersama para koleganya yang sezaman, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria putra beliau nantinya, membangun sebuah sistem pendekatan dakwah yang sangat indah. Sunan Kudus misalnya dengan cepat beradaptasi dengan nilai-nilai yang ada di Jawa, mendekati masyarakat Jawa dengan pendekatan yang unik. Ketika datang di Kudus, maka beliau mendapati orang Kudus ini sangat menghormati hewan sapi yang dianggap sebagai kendaraan Batara Guru, dewa segala dewa. Maka beliau membeli sapi yang paling besar, paling gemuk, jantan dengan tanduk yang besar, dengan punuk yang besar, sapi terbesar yang pernah dilihat oleh masyarakat di Kudus, diikat di depan rumah. Orang bertanya-tanya, apa yang akan terjadi? Apa yang mau dilakukan Sunan Kudus? Apakah dia mau menyakiti hati rakyat dengan menyembelih sapi terbesar ini terang-terangan di depan rumahnya? Berkumpullah orang yang ingin tahu di depan kediaman Sunan Kudus. Setelah banyak orang berkumpul, beliau keluar menemui mereka dan kemudian memberi penjelasan. Saudara-saudara sekalian, mungkin bertanya-tanya kenapa saya mengikat sapi ini di depan rumah. Ketahuilah bahwa sapi adalah binatang yang sangat mulia di dalam Islam. Sampai-sampai di dalam kitab suci Al-Quran terdapat satu surat yang diberi judul Al-Baqarah atau sapi betina. Kisahnya lalu dijelaskan cerita tentang sapi betina dalam surat Al-Baqarah sampai bagian yang paling menarik. Ketika tiba di bagian yang paling menarik itu, beliau mengatakan, saya kira cukup, akan kita lanjutkan ceritanya pada keesokan hari di waktu dan tempat yang sama. Jadi kalau sudah sampai di titik yang paling menarik, ceritanya berhenti, dilanjutkan besok. Maka yang datang makin banyak, yang datang makin banyak, dan berduyun-duyunlah penduduk. Kemudian masuk Islam di tangan Sunan Kudus. Sunan Kalijaga mengajukan satu persoalan fikih yang menarik, yang barangkali kemarin sempat menjadi polemik.
cerita Mahabharata dan Ramayana di Jawa telah hadir sangat lama pada masa kerajaan Mataram kuno, seperti yang kemudian diukirkan sebagai relief di Candi Prambanan. Itu Ramayana. Maka cerita itu hidup, digubah ulang dalam bahasa Jawa kuno dengan kidung-kidung yang sangat indah, terutama di masa kerajaan Jenggala dan Panjalu, Kediri. Misalnya Arjuna Wiwaha, Arjuna Wijaya, Kresnayana, Baratayuda, dan lain sebagainya. Bagian-bagian dari cerita yang ditulis digubah, dan itu digunakan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kerajaan-kerajaan tersebut. Naskah Kidung Baratayuda, Kakawin Baratayuda misalnya, itu ditulis untuk melukiskan metafora perang saudara antara kerajaan Jenggala dan kerajaan Kediri atau Panjalu. Jadi orang Jawa sejak abad ke-10, 11, 12 ini sudah merasa bahwa Mahabharata dan Ramayana itu peristiwa-peristiwanya terjadinya di Jawa. Sampai kemudian misalnya ada tokoh Balaram, kakaknya Krishna dalam Mahabharata, itu punya kerajaan namanya Mathura. Lalu orang Jawa mengidentifikasinya sebagai Madura, dan sifatnya Balaram alias Baladewa itu seperti sifat orang Madura. Jadi sudah sangat menjadi sesuatu yang diakui secara populer, itu sangat dihayati oleh orang Jawa. Maka dalam pertemuan sidang para wali itu bersidang setiap malam Jumat Kliwon, 35 hari sekali di Masjid Demak. Bahwa kemudian penjajah menyebarkan mitos-mitos tentang malam Jumat Kliwon sebagai malam yang mengerikan, tentu adalah sebuah perusakan sejarah. Karena dulu malam Jumat Kliwon malam pertemuan para ulama. Dalam persidangan itu, kata Sunan Kalijaga, bukankah baik apabila kita gunakan cerita ini untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk terutama di pedalaman yang selama ini belum bisa kita tembus untuk kita masuk ke syiar Islam. Kanjeng Sunan Giri, seorang yang dalam fikih sangat ketat, mengatakan mana bisa begitu. Haram hukumnya karena itu adalah cerita dari agama Hindu. Bagaimana akan kita gunakan cerita dari agama lain untuk menyebarkan agama kita? Sunan Kalijaga kemudian menyampaikan istidlal yang luar biasa. Bagaimanakah kisah tentang Nabi Ibrahim yang kemudian mengatakan tentang bintang hadza rabbi, ini Tuhanku, yang mengatakan tentang bulan hadza rabbi, ini Tuhanku, yang mengatakan tentang matahari hadza rabbi hadza akbar, ini Tuhanku, ini yang paling besar. Memang di Indonesia cerita ini jadi bermasalah karena salah judul. Biasanya diceritakan dengan judul Ibrahim mencari Tuhan. Padahal kalau kita buka kitab tafsir, semuanya menyatakan ini kisah Ibrahim sedang berdakwah, bukan Ibrahim sedang mencari Tuhan. Ibrahim tidak pernah kehilangan Tuhan. Wa makana minal musyrikin wa laqad ataina Ibrahima rusdahu. Ibrahim itu sejak kecil sudah diberikan oleh Allah fitrah Hanifiyah, mengakui bahwa tiada ilah selain Allah. Tidak pernah Ibrahim itu melakukan kemusyrikan. Tapi kenapa dalam cerita ini dia mengatakan hadza rabbi hadza rabbi hadza rabbi, ini Tuhanku, ini Tuhanku, ini Tuhanku. Rupanya itu cerita Ibrahim berdakwah. Ibrahim berdakwah dengan menyamakan frekuensi seakan-akan beliau seperti orang-orang yang didakwai, tapi lalu membantah apa yang kemudian diyakini masyarakat itu dengan cara yang elegan. Masa Tuhan kita terbenam? Pas dia terbenam, siapa yang ngurusi kita? Sehingga masyarakat penyembah bintang, bulan dan matahari ini sadar dari apa yang disampaikan Ibrahim. Lalu mereka bersama-sama dengan Ibrahim menyatakan sesungguhnya yang disebut sebagai Tuhan adalah yang menciptakan bintang, bulan dan matahari ini. Dialah yang paling berhak disembah dan tidak dipersekutukan. Kata Sunan Kalijaga, kalau Nabi Ibrahim menyatakan demikian,
maka sesungguhnya menggunakan cerita narasi dari agama lain, dari penyembahan kepada yang lain selain Allah untuk mengajak manusia kepada Allah adalah sah. Semua menerima argumentasi itu. Persoalan kedua, cerita Mahabharata dan Ramayana pada zaman itu dipentaskan dalam bentuk wayang beber. Wayang beber itu digambar di atas lembaran utuh kulit sapi atau kambing, digambar per adegan, dan gambarnya gambar natural atau gambar bentuk manusia seperti aslinya. Kanjeng Sunan Giri lagi-lagi menyatakan bagaimana kita akan menggunakan wasilah dakwah dari sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu gambar makhluk bernyawa. Maka Sunan Kalijaga mengajukan alternatif bahwa kita tidak akan menggambar manusia, tapi kita menggambar watak dari manusia. Apa yang dimaksud gambar watak? Gambar watak itu menggambarkan wataknya, bukan menggambarkan bentuk fisiknya. Maka kesatria digambar dengan mata yang sipit karena dia menjaga pandangannya. Arjuna, Krishna, Nakula, Sadewa, Karna, itu semuanya matanya kecil karena tidak jelalatan. Sementara raksasa-raksasa pasti digambarkan matanya melolo, besar. Demikian pula mulut. Mulut para kesatria pasti kecil dan tipis karena mereka menjaga lisan. Sementara mulut para raksasa dan penjahat pasti menganga lebar dan bertaring. Demikian pula perut. Perutnya Arjuna, Krishna, dan para kesatria lainnya pasti kecil karena mereka tidak tamak. Sementara perutnya raksasa pasti menggelembung besar. Yang digambar ini bukan fisiknya, tapi wataknya. Maka kita tidak akan mendapati, kata Sunan Kalijaga, manusia yang seperti wayang gambaran saya ini. Kenapa? Perut sekecil itu, tangan sepanjang itu. Itu kalau tampil aslinya Arjuna yang disebut paling tampan sejagat raya itu, kalau bentuknya kayak wayang kulit, hadir langsung, ngeri itu. Tangannya panjangnya sampai pertengahan betis, itu ya, bahunya begitu melebar, sementara perutnya begitu kecil. Karena gambar karakter, bukan gambar natural. Mana ada manusia yang seperti wayang. Jadi ini bukan gambar makhluk bernyawa lagi, tetapi gambar watak dari suatu makhluk bernyawa. Dan Sunan Kalijaga kemudian menggambarnya tidak per adegan. Kalau per adegan tidak efisien, karena satu gambar hanya bisa satu cerita dan gambarnya tidak bergerak. Maka beliau yang menginisiasi agar gambar itu digambar per karakter, yang dengan itu ketika dipentaskan bisa dibuat cerita yang tidak terbatas. Dan ceritanya diislamisasi sedemikian rupa. Kalau ikut Mahabharata asli India, Drupadi itu poliandri, suaminya 5. Karena ketika Arjuna mendapatkan Drupadi dalam sayembara, dia datang mengetuk pintu rumah Ibu Kunti, ibu mereka, mengatakan, "Hei Arjuna, apapun yang kau dapat, maka berbagilah dengan saudaramu. Jangan dinikmati sendiri, nikmatilah bersama dengan saudaramu." Padahal yang dibawa adalah seorang perempuan. Maka kemudian dia menjadi istri berlima. Yang seperti itu tidak bisa diterima. Maka kemudian dalam cerita wayang Jawa diubah menjadi istri hanya sulungnya, istri Yudhistira. Bagaimana menyiasati dewa-dewa ini? Sunan Kalijaga kemudian membuat silsilah Pangiwo dan Panengen. Kalau di masa sebelumnya ini dewa-dewa,
dalam pewayangan ala Sunan Kalijaga, dewa-dewa ini pun keturunan Nabi Adam. Jadi kalau silsilah wayang itu ya, Nabi Adam peputra Nabi Sis. Nabi Sis punya putra Sang Hyang Nabi Sis punya putra Sang Hyang Nur Roso dan Sang Hyang Nur Cahyo. Itu ya. Atau kemudian Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Anwas, Enos dalam Bible itu menurunkan nabi-nabi. Sementara Sayyid Anwar menurunkan Sang Hyang Nur Roso dan Nur Cahyo tadi. Kemudian punya putra Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang punya putra Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal punya putra 3 orang. Antogo menjadi Togok, Ismoyo menjadi Semar, Manikmoyo menjadi Batara Guru. Lalu dari situ baru turun dewa-dewa yang lain. Itu adalah anak mereka. Jadi dewa-dewa Jawa itu dalam pewayangannya Sunan Kalijaga keturunannya Nabi Adam. Berarti manusia. Hanya manusia yang lebih kedudukannya daripada yang lain digambarkan dengan cara demikian. Jadi modifikasi yang luar biasa terjadi. Dan dalam pementasannya kemudian disyaratkan yang mau menonton harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu dalam pementasannya dijelaskan makna syahadatain tersebut, sehingga orang yang hadir nonton pulang-pulang sudah menjadi muslim. Strategi kebudayaan yang luar biasa. Tentu di zaman sekarang bisa saja masih relevan dalam komunitas tertentu, tapi tidak di komunitas yang lain. Karena itu wasilah semata-mata kan. Yang terpenting adalah bagaimana menggunakan wasilah yang paling populer dan memudahkan untuk masuk ke masyarakat untuk berdakwah. Jadi kalau usia 40 tahun ke atas, ya berarti wasilah yang harus digunakan adalah Facebook dan WhatsApp. Kalau usianya 25 sampai 35, yang digunakan paling ramai adalah Instagram. Kalau usia di bawah 20 tahun, anak-anak kita, adik-adik kita ternyata banyak yang installnya TikTok. Jadi kita bisa kemudian menggunakan sarana film, sarana animasi, sarana berbagai hal yang kemudian menjadi strategi kebudayaan. Refleksi kita hari ini adalah dari para ulama yang membawa Islam tersebut, futuhatnya satu, menjawab persoalan masyarakat. Maulana Malik Ibrahim menyediakan lahan-lahan pertanian untuk menjawab krisis pangan. Maulana Ishaq menyelesaikan wabah. Maulana Ahmad Rahmatullah mendirikan sekolah tata negara. Maulana Utsman Haji menjadi military instructor, dan seterusnya. Jadi futuhat itu, dakwah itu menjawab persoalan masyarakat. Kami di lereng Merapi Merbabu, masyarakat sedang kesulitan minyak goreng. Ya sudah, kita baksosnya minyak goreng, Pak. Menyelesaikan kesulitan masyarakat. Yang kedua, dakwah ini disusun dengan strategi yang matang, dengan fikih dakwah yang mantap. Bagaimana kemudian misalnya para wali dalam sidang pernah ada yang mengusulkan untuk Raden Patah agar segera menuntaskan dakwah dengan menyerbu ke Majapahit. Para wali mencegah, mengatakan tidak, karena bagaimanapun Raden Patah adalah putra Majapahit. Kerajaan itu adalah kerajaan ayahandanya. Orang Jawa paling benci kepada anak durhaka. Mereka paling hormat kepada para leluhur. Kalau sampai Raden Patah menyerang Majapahit, maka pastilah orang Jawa tidak mau masuk ke dalam agamanya anak yang dianggap durhaka kepada orang tua. Lalu bagaimana? Sabar, syiar dakwah jalan terus. Hal strategis ini perlu pemikiran yang masak. Ternyata benar,
pada tahun 1478 ayahanda Raden Patah dikudeta oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Jadi ada kudeta internal antar pemeluk Hindu dalam kerajaan Majapahit, sehingga sirna ilang kertaning bumi, sengkalan yang menunjukkan hilang sirna kemakmuran bumi pada tahun 1400 Saka atau 1478 sama sekali tidak merujuk pada penyerbuan Majapahit penyerbuan Demak ke Majapahit, tapi kudeta internal yang terjadi di Majapahit. Pada tahun 1501 atau 1502 Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dikudeta oleh Perdana Menterinya yang namanya Patih Udara, menjadi raja bernama Prabu Udara, dan kebijakan raja ini berbeda dengan raja-raja Majapahit sebelumnya yang kemudian melakukan agresi menyerang ke pusat-pusat Islam, diantaranya ke Giri, ke Daton. Maka Demak pun memaklumkan perang kepada Majapahit karena provokasi tersebut, dan rakyat berbondong-bondong membela Raden Patah. Kenapa? Karena Raden Patah justru adalah putra sah dari Majapahit, sementara Prabu Udara tidak memiliki darah keturunan Majapahit. Sehingga tuntaslah kemudian dakwah Islam sampai ke Majapahit. Ini yang terjadi. Jadi betul-betul disusun dengan hati-hati. Yang berikutnya, pendekatan-pendekatan sosial budaya yang menarik di dalam dakwah, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga pada saat itu. Saya kira demikian sebagai refleksi untuk dakwah kita ke depan, bagaimana menjawab persoalan masyarakat dan menebarkan manfaat seluas-luasnya, bagaimana fikih dakwah yang matang dan hati-hati direncanakan dengan baik, bagaimana pendekatan sosial budaya yang efektif untuk mengajak manusia berbondong-bondong menuju agama Allah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, luar biasa. Terbuka wawasan kita tentang jejak Islam di tanah Jawa ini. Ustadz mempersilahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan, 1 atau 2 pertanyaan barangkali Bapak-bapak sebelum kajian kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Oh, silakan Pak. Baik, terima kasih. Baik, sebenarnya lemah sekali semua teori yang menyampaikan adanya penyerbuan Demak ke Majapahit. Lemah sekali. Jadi kita bisa membaca buku-buku sejarah yang menjadi rujukan sejarah abad ke-15, seperti buku-bukunya Profesor Slamet Mulyana. Profesor Slamet Mulyana ini seorang yang tidak dekat dengan agama. Beliau bukan seorang yang religius, tapi beliau dengan objektif mengatakan tidak pernah ditemukan adanya satu bukti, baik dari kronik-kronik Tiongkok maupun juga dari sumber-sumber lokal, yang menyatakan
ya adanya inisiatif penyerbuan dari Demak kepada Majapahit sama sekali. Brawijaya V selesai pada tahun 1478 dan kita masih akan mendapatkan prasasti-prasasti Raja Majapahit atas nama Girindrawardana Dyah Ranawijaya pada tahun-tahun setelahnya. Berarti Majapahit tidak hancur. Majapahit hanya terjadi kudeta di tahun 1478 dan itu bukan dilakukan oleh kaum muslimin di pesisir, tetapi dilakukan oleh Girindrawardana Dyah Ranawijaya dari Keling. Keling itu di daerah Kediri sekarang. Kudeta kedua terjadi dari tadi, ya, Perdana Menteri yang bernama Prabu Udara yang sama sekali tidak punya silsilah sebagai seorang keturunan Raja Majapahit. Dan ini yang menjelaskan kalau sampai tadi Raden Patah menyerang Majapahit, orang Jawa itu nggak akan berbondong-bondong masuk Islam. Orang Jawa itu paling hormat kepada leluhur, ya, paling menghargai orang tua, ya, orang tua dianggap sebagai perwujudan Tuhan di bumi, dan nggak make sense sama sekali gitu ya. Kalau kemudian tadi terjadi penyerbuan Demak ke Majapahit, dan memang tadi ditegaskan oleh Profesor Slamet Mulyana sekalipun tidak ada sama sekali ya bukti yang kemudian menunjukkan penyerbuan itu oleh Islam, tetapi kudeta sesama Hindu. Majapahit ini keropos dan rapuh dari dalam, kemudian runtuh, baru Demak bangkit dan muncul. Tidak ada ya clash yang kemudian menunjukkan terjadinya keadaan seperti yang digambarkan dalam berbagai provokasi-provokasi semacam itu. Bukan cuma Profesor Slamet Mulyana, kita bisa baca bukunya Profesor Husein Jayadiningrat, kita bisa baca kemudian analisis-analisis Profesor Uka Chandra Sasmita, ya tidak ada tokoh para ilmuwan sejarah yang kemudian menganut teori semacam itu, karena memang tidak terbukti sama sekali. Jadi yang jelas bukti artefaknya adalah prasasti-prasasti atas nama Girindrawardana Dyah Ranawijaya itu masih tahun 1480-an ada, 1490-an juga masih ada. Itu artinya sangat jelas masih eksis Majapahit, hanya memang ganti raja karena kudeta. Demikian Pak. Cukup Pak ya. Barangkali ada satu lagi terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya Ustaz ya? Baik. Ustaz mungkin tutup doa. Ya. Baik, kita tutup kajian ini dengan doa. Sekaligus juga mohon doanya Ustaz. Ada beberapa jamaah kita yang saat ini sedang diuji dengan penyakitnya. Mudah-mudahan Allah memberikan obat terbaiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان علي وعن كل صحابة رسول الله أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عز غفار يا رب العالمين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan kasiran untuk Ustadz Salim Abdillah yang telah membagikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz bisa menambah wawasan kita dan menjadikan suatu keberkahan buat kita. Kita doakan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan sehingga senantiasa mewarnai dakwah-dakwah yang ada di Indonesia ini. Mungkin untuk acara kali ini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.